Tapi sebuah kunjungan ke Krusty Krab membuat semua orang bahagia. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman. Aku rasa mati itu lebih enak. Di serial SpongeBob SquarePants, ada satu karakter yang sering banget jadi bahan bercandaan. Namanya Squidward Tentacle. Dia tetanggaan sama SpongeBob SquarePants dan Patrick Star. Kerja di Krusty Krab bareng SpongeBob. Di bawah bosnya yang pelit tapi visioner, yaitu Mr. Krabs. Dari kecil mungkin kita ketawa lihat Squidward. Dia jutek, sinis, gampang kesel, gak suka keramaian, dan selalu kelihatan gak bahagia. Tapi makin dewasa, kok kita malah relate ya? Squidward kerja sebagai kasir. Bukan pekerjaan impiannya, dia pengen jadi seniman. Dia suka main klarinet, suka seni, suka hal-hal yang menurut dia berkelas. Tapi realitanya dia harus berdiri di balik kasir, dengerin SpongeBob nyanyi tiap pagi, dan melayani pelanggan yang kadang absurd. Relate nggak? Sesekali aku ingin menarik nafas dan tidak mencium bau minyak atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Kita punya mimpi, pengen jadi fotografer, musisi, penulis, kreator, tapi sekarang masih kerja di tempat yang mungkin gak sesuai passion. Dan itu bikin konflik batin. Secara psikologi, Squidward mengalami yang namanya disonansi kognitif. Di satu sisi dia merasa dirinya berbakat dan layak sukses. Di sisi lain, realita nggak mendukung. Gap antara ekspektasi dan kenyataan itu yang bikin dia frustasi. Dan jujur aja, itu manusia banget. Squidward dan rasa iri yang diam-diam kita punya. Squidward paling kesel kalau SpongeBob dipuji. Padahal, SpongeBob cuma jadi dirinya sendiri. Kenapa Squidward iri? Karena SpongeBob bahagia dengan hal-hal sederhana. Kerja keras, tulus, nggak mikirin gengsi. Dan justru itu yang bikin dia dicintai banyak orang. Sementara Squidward merasa dirinya lebih pantas dihargai. Ini yang dalam psikologi disebut social comparison. Kita sering membandingkan diri dengan orang terdekat. Teman seumuran udah sukses, tetangga lebih maju. Konten kreator lain viewsnya jutaan. Dan kita mulai mikir, kenapa bukan gue? Masalahnya, semakin sering kita membandingkan diri, semakin kita kehilangan rasa syukur. SpongeBob itu simbol orang yang fokus sama proses. Squidward, simbol orang yang fokus sama validasi. Dan kebanyakan orang dewasa, tanpa sadar, menjadi Squidward. Squidward merasa dia seniman hebat. Tapi, tiap dia tampil, hasilnya nggak pernah sesuai ekspektasi. Penonton nggak tepuk tangan. Bahkan, kadang diejek. Dia pengen sempurna, tapi dunia nggak selalu ngasih panggung yang dia mau. Perfeksionisme itu pedang bermata dua. Di satu sisi, bikin kita punya standar tinggi. Di sisi lain bikin kita gampang kecewa. Kadang bukan karena kita nggak berbakat, tapi karena kita terlalu keras sama diri sendiri. Squidward sering gagal bukan cuma karena kurang skill, tapi karena dia nggak tahan sama kritik dan penolakan. Dan itu juga kita banget. Berapa banyak mimpi yang kita berhentiin cuma karena sekali dua kali nggak diapresiasi. Coba perhatiin wajah Squidward, mata sayu, nada bicara datar, ekspresi lelah. Dia bukan jahat, tapi dia capek. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi modern, Squidward menunjukkan tanda-tanda burnout. Lelah emosional, sinis, kehilangan semangat. Burnout nggak selalu karena kerja berat. Kadang karena kerja yang nggak punya makna buat kita. Dan itu berat banget. Makanya Squidward selalu terlihat kosong. Karena dia merasa hidupnya stuck. Kita pun pernah ada di fase itu. Bangun pagi tanpa motivasi, kerja cuma demi bertahan, nggak ada excited, dan ironisnya, dunia tetap berjalan. SpongeBob tetap ketawa, Patrick tetap santai. Hidup orang lain kayaknya ringan, dan hidup kita kok berat ya? Tapi Squidward juga punya hati. Yang sering dilupakan, Squidward sebenarnya peduli. Ada beberapa episode di mana dia nolong SpongeBob. Bahkan kadang dia diam-diam bangga. Artinya apa? Di balik sikap sinisnya, dia cuma orang yang terluka
dan belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kadang, orang yang paling jutek itu bukan orang jahat, tapi orang yang kecewa berkali-kali. Squidward pengen dihargai, pengen dilihat, pengen diakui. Dan bukankah itu kebutuhan dasar manusia? Kenapa kita makin dewasa makin suka Squidward? Waktu kecil, kita ingin jadi SpongeBob. Optimis, ceria, energik. Waktu dewasa, kita ngerti Squidward. Karena hidup nggak selalu sewarna itu. Ada tagihan, ada tekanan, ada ekspektasi sosial. Squidward adalah refleksi fase realistis dalam hidup. Fase di mana kita sadar dunia nggak selalu adil, tapi bedanya kita punya pilihan. Mau terus jadi versi sinis atau belajar sedikit demi sedikit jadi lebih legowo. Yang menarik, walaupun Squidward sering gagal, dia nggak berhenti mencoba main klarinet, dia tetap berkarya, tetap punya mimpi. Itu artinya di dalam dirinya masih ada harapan. Mungkin yang perlu dia lakukan bukan berhenti bermimpi, tapi mengubah cara memandang dirinya sendiri. Karena kadang musuh terbesar bukan dunia, tapi standar kita yang gak realistis. Kita gak harus jadi SpongeBob yang selalu ceria, dan gak salah juga kalau kadang kita jadi Squidward yang lelah. Yang penting jangan berhenti berkembang. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek, ngerasa hidup nggak sesuai ekspektasi, ngerasa orang lain lebih bahagia, tenang, kamu nggak sendirian. Bahkan karakter kartun aja bisa menggambarkan kompleksnya emosi manusia. Mungkin kamu bukan sepenuhnya Squidward, mungkin kamu cuma lagi ada di fase itu. Dan fase itu akan lewat, karena pada akhirnya hidup bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang tetap jalan meskipun pelan. Dan kalau Squidward aja masih terus main klarinet, walau sering sumbang, harusnya kita juga masih bisa lanjut. Kalau kamu relate sama Squidward, coba tulis di kolom komentar. Kita semua pernah jadi Squidward. Dan share ke teman kamu yang akhir-akhir ini kelihatan capek tapi nggak pernah cerita. Karena mungkin mereka cuma lagi butuh dimengerti.